Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali pada mata kuliah Praktikum Sistem Update. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi praktikum tentang komunikasi ya, masih seputar komunikasi. Nah, di sini pada hari ini kita akan mempraktekkan komunikasi antara Arduino ke Arduino dengan menggunakan komunikasi serial ya. Nah, pada komunikasi serial ini digunakan dua jalur data saja. Jalur data pertama itu RX dari Arduino pengirim ke TX ke RX Arduino penerima. Terus nanti hasilnya dari Arduino penerima ditampilkan di serial monitor. Jadi datanya hanya berupa tampilan serial monitor. Nah, karena kita menggunakan dua buah Arduino, maka tentu saja kita harus membuat dua buah kode program atau source code. Jadi di sini dibedakan menjadi dua. Ada yang source code atau kode program untuk bagian receiver atau penerima. Nah, ada juga yang untuk kode program untuk bagian transmitter. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti simulasinya tidak jalan. Nah, oke, ini ada transmitter, ada receiver ya. Untuk di gambar simulasinya bisa dilihat di bagian atas, itu untuk rangkaian transmitter itu yang menggunakan dua buah tombol push button. Sedangkan untuk yang bagian receiver di situ hanya ada Arduino dan tampilan serial monitor saja ya, jangan sampai terbalik. Oke, nanti data percobaannya ini mirip seperti praktikum kemarin. Nah, di sini di settingan transmitter itu baud rate-nya 9600 ya. Ini artinya fix di bagian transmitter itu baud rate-nya 9600. Nah, sedangkan untuk bagian receiver ini nanti yang akan dirubah-rubah ya. Nah, jadi nanti di bagian receiver ini silakan diganti dengan nilai 4800, 9600, 19200 dan 38400. Nanti di bagian sini digantikan di bagian receiver ya, yang ada tulisan void di bagian void setup. Terus serial.begin itu defaultnya dibuat 9600. Nanti diganti dengan 4800, 19200 dan 38400. Nah, ini pengujiannya dua kali untuk yang data yang dikirim 1 dan data yang dikirim 0. Nah, kalau tombol pertama yang ditekan, maka data yang dikirim adalah 1 ya, sesuai dengan coding pada transmitter. Ya. If PB on value high, jadi value high itu berada pada pin 13 ya, PB on nya, sedangkan PB off nya berada pada pin 8. Terus nanti praktikum yang kedua sama juga, ada rangkaian transmitter dan ada rangkaian receiver. Nah, bedanya di sini nanti selain dia menampilkan pada serial monitor, nah perintahnya juga akan digunakan untuk mengaktifkan indikator lampu. Untuk di bagian transmitter itu sama, nanti yang dirombak itu bagian receiver saja ya, ditambahkan. Nanti setelah itu dijalankan simulasinya. Dan percobaannya hanya ada dua. Ini TX RX-nya sama 9600. Data yang dikirim itu nanti data 1 atau 0, aksinya itu adalah aksinya berupa lampu indikator. Kalau dia aktif berarti on, kalau dia non aktif berarti off ya, atau nyala atau mati ya. Untuk data baliknya itu bisa dilihat pada serial terminal ya, atau serial monitor. Oke, langsung saja kita mulai untuk praktikum yang pertama ya. Untuk yang praktikum pertama, rangkaian transmitter dan receiver itu dibuat menjadi satu file ISIS ya. Jadi seperti ini lebih kurang. Untuk bagian transmitternya ada push button, terus ada R dan ada supply 5 volt ditambah dengan Arduino transmitternya ya. Sedangkan di bagian receiver ada Arduino dan serial monitor. Nah, TX itu dihubungkan dengan TX yang di bawah ya. Terus RX itu dihubungkan dengan TX pada Arduino
pengirim ya, atau Arduino transmitter. Nah, kalau sudah selesai dibuat, lanjut ke kode programnya. Nah, ini kode program untuk Arduino transmitter. Nah, seperti ini, sama seperti yang ada pada modul, silakan diikuti saja. Setelah selesai diketik, terus dilakukan kompilasi seperti biasa atau proses kompilasi. Nanti kalau tidak ada salah, di sini bunyinya done compiling ya. Nah, kalau dia sudah tidak ada kesalahan dalam penulisan, maka akan muncul file hex-nya berada di bagian bawah. Terus untuk di bagian receiver itu cukup sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi kalau sudah selesai diketik kode programnya, dilakukan kompilasi juga. Nah, kalau tidak ada error nanti akan muncul file hex juga di bawah ya. Nah, kalau sudah kedua coding tadi tidak ada error dan muncul file hex-nya, ini tinggal di copy, caranya sama kemarin, di blok mulai dari C sampai dengan hex, terus di copy dengan cara Ctrl C. Nah, ingat untuk yang codingnya pendek itu adalah di bagian receiver ya. Sehingga kalau kita masukkan programnya itu adalah pada Arduino yang sebelah kiri atau yang terdapat serial monitornya ya. Diklik 2 kali, terus masukkan file hex-nya di bagian program file, di OK kan. Terus untuk yang di bagian transmitter juga sama, ini dia. Ada file hex-nya, tinggal di copy aja mulai dari lokal C sampai dengan hex. Di Ctrl C dan dipastikan di bagian Arduino transmitter atau yang Arduino sebelah kanan. Nah, ini dipastikan, terus di OK kan. Nah, ini sudah selesai, tinggal dijalankan simulasinya. Oke, seperti ini. Kalau di virtual serial monitornya tidak muncul, tinggal diklik kanan saja ya. Klik kanan, nanti akan muncul. Klik kanan terus pilih virtual terminal ya, akan muncul terminal kosong di sini ya. Oke, di sini tadi sesuai dengan codingnya, yang dirubah itu hanya di bagian receiver saja ya. Nah, ini nanti yang dirubah sesuaikan dengan tabelnya. Nah, ini yang terlihat di sini, ini sudah 9600 dan di bagian transmitter juga sudah 9600 ya. Ini artinya sudah oke. Nah, berarti tabelnya berada pada nanti ya. Tabel yang ini 9600, terus baud rate-nya pada jadi yang merah nih ya, saya tandai warna merah. Untuk yang data transmitter 1 dan yang data transmitter 0 ya. Nah, selanjutnya ini sudah dilakukan simulasi, tinggal kita klik. Kalau tombol pertama yang saya klik itu sesuai dengan kode programnya, nanti yang dikirim adalah angka 1 ya. Sehingga nanti bisa dilihat di bagian virtual terminalnya. Nah, seperti ini ya, angka 1. Nah, ini diisikan ke dalam data receivernya ya. Kalau bisa diketik, silakan diketik pakai keyboard. Kalau tidak bisa, berarti di screenshot saja filenya ya. Atau di screenshot saja simulasi dari serial terminalnya atau serial monitornya. Oke, untuk data 1 sudah. Terus untuk yang tombol kedua ya, tombol kedua ini nanti yang dikirim datanya adalah 0 harusnya ya. Nah, ini dia 0. Nah, ini bisa diklik atau diisi dengan manual ya. Terus misalnya saya kasih contoh lagi satu yang kedua ya, receivernya itu 4800. Nah, ini dia 4800. Nah, di sini saya tinggal mengubah saja di bagian serial begin untuk bagian receiver ya, atau rec 4800. Nah, ini kalau sudah dilakukan kompilasi ya, dilakukan kompilasi, terus ini tidak perlu dimasukkan datanya, tidak masukkan ulang, hanya diklik tombol stop terus dijalankan lagi ya. Nah, ini ditampilkan seperti biasa dengan cara klik kanan. Nah, ini tinggal diuji lagi ya, dikasihkan
data transmitternya 1, berarti tombol atas yang saya klik. Nah, nanti muncul datanya seperti ini. Ini kan tidak bisa diketik manual. Nah, silakan di screenshot. Boleh pakai print screen atau boleh pakai snipping tool ya. Silakan saja ya, di copy terus dimasukkan di bagian data receiver. Terus untuk data yang 0 juga sama seperti itu ya. Diklik klik tombol yang bagian bawah. Ini kalau memang supaya di clear virtual terminalnya di close saja ya. Habis itu dibuka lagi ya. Oh, ternyata masih sama ya. Berarti silakan langsung saja di klik tombol yang bawah ya. Nah, nanti seperti ini ya datanya. Silakan di screenshot sama seperti tadi. Nah, pakai snipping tool boleh, terus di copy masukkan ke laporannya ya. Oke ya, di sini ditaruhkan seperti ini ya. Jadi data yang dikirim dengan data diterima itu biasanya berbeda ya, tidak sama dia harusnya. Setelah selesai data praktikum yang pertama, selanjutnya kita lanjutkan untuk praktikum yang kedua ya. Sama seperti yang pertama tadi, untuk rangkaian praktikum kedua juga itu tidak jauh berbeda dengan yang pertama, hanya penambahan di bagian indikator lampu saja ya. Untuk yang pertama ini indikator lampunya itu 1 saja. Nah, ini di simulasi saya kasih 2. Kalau yang mau menyelesaikan tugasnya silakan diselesaikan ya, pakai 2 lampu kalau di tugas. Oke, ini sesuai dengan ini untuk yang Arduino pengirimnya sama dengan yang tadi. Terus yang di bagian penerima hanya ditambahkan lampu indikator 1. Untuk yang tugas ditambah 1 lagi ya. Jadi ini bisa dipakai untuk sekaligus tugas. Oke, untuk source code-nya atau codingnya ini sama. Untuk yang bagian transmitter itu sama dengan yang pertama tadi, hanya di bagian receiver saja yang ditambahkan ya atau dimodifikasi. Nah, ini dia untuk yang bagian receiver. Nah, ini yang di bagian transmitter itu sama dengan yang pertama tadi. Terus untuk yang di bagian receiver ada penambahan sedikit ya. Silakan disesuaikan dengan modulnya. Oke, setelah selesai di bagian transmitternya kita compile seperti biasa. Terus akan muncul file hex seperti ini di bagian bawah jika tidak ada kesalahan pengetikan pada kode program. Terus masuk ke bagian simulasinya. Nah, di sini untuk yang Arduino transmitter di bagian bawah dan yang Arduino receiver di bagian atas. Oke, selesai. Untuk yang bagian receiver juga setelah diketik atau dimodifikasi dari yang pertama tadi dilakukan proses kompilasi. Oke, jika tidak ada error nanti akan seperti biasa akan muncul tulisan done compiling dan di bagian bawah nanti akan muncul file hex-nya ya. Di copy seperti biasa. Terus dimasukkan di simulasi ISIS-nya. Oke, di-OK-kan. Nah, pada tabel pengujian yang kedua itu hanya ada 2. Ya, ada 2 saja. Yang pertama itu adalah baud rate dari TX atau pengirim, Arduino pengirim, dan baud rate dari Arduino penerima itu sama ya, 9600. Nah, ini sudah kita lakukan di bagian kode program dengan pada inisialisasi serial.begin ya. Ini penggunaan data komunikasi serial dengan kecepatan baud rate-nya 9600 di bagian transmitter.
Terus di bagian receiver juga sama ya, 9.600 juga. Oke, setelah sama baru kita lakukan pengujian ya. Nah, ini sama seperti tadi. Ini untuk menampilkan virtual terminalnya, klik kanan, pilih virtual terminal ya. Nanti akan kosong untuk pertama kali karena belum ada yang mau ditampilkan. Nah, terus di sini data yang dikirim 1 dan 0 sama seperti pertama. Kalau 1 berarti saya harus ditekan tombol yang atas, kalau 0 ditekan tombol yang bawah. Terus di bagian aksi itu silakan dilihat pada indikator ya. Indikator lampu. Lampu yang pertama yang digunakan yang ini. Terus data balik itu adalah data yang terbaca pada virtual terminal ya. Saya kasih contoh satu. Untuk pengujian data tabel kedua, ini saya tekan tombol atas. Ya. Aksinya adalah lampu on. Ya, aksinya L atau lampu on. Data baliknya bisa dilihat di serial monitor ya. LED nyala ya. LED nyala, huruf besar semua. Itu boleh di screenshot. Kalau tidak malas mau ngetik, silakan di screenshot saja ya. Screenshot, terus copy satu saja, kalimat satu. Terus dimasukkan di laporan. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk pengujian keduanya silakan dilanjutkan sendiri ya, karena cuma 2 ya. Oke, setelah selesai dua kali praktikum ini ada tugas. Silakan kalau selesai tugasnya dikumpulkan videonya. Kalau tidak selesai berarti tidak ada nilai tambah atau nilai plus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Silakan dicoba dan diambil data pengujiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.